Romo, suster, frater, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Selamat berjumpa kembali di misa perdana pada tatanan kehidupan baru new normal ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan penuh berkat. Kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa kepada tim liturgi, tim kesehatan, tim komsos, tim perlengkapan, dan semua petugas pada sore hari ini yang mendukung kegiatan misa pada kesempatan yang baik ini. Dan juga kami atas nama teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada misa perdana ini sudah dipersiapkan sejak lama, tetapi kami percaya bahwa kami belum bisa memenuhi keinginan atau harapan yang didambakan oleh Bapak Ibu dengan sempurna. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga pada kesempatan yang baik ini kami mohon maaf kepada seluruh umat karena dalam kondisi seperti ini kita harus membatasi semua yang terjadi atau pada pelaksanaan misa di gereja kita tercinta. Suster, frater, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kami mengajak mari kita bersama-sama untuk memperhatikan kesehatan bersama, karena gereja kita mengajarkan untuk cinta kehidupan, sehingga protokol kesehatan sungguh kita perhatikan. Dan kepada Bapak dan Ibu, selama berada di lingkungan gereja ini diharapkan untuk tetap menggunakan masker dengan benar, jaga jarak satu sama yang lain, sehingga diharapkan tidak ada kerumunan di gereja kita. Kemudian mengukur suhu dengan baik, cuci tangan dengan baik, dan juga gereja menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya bahwa setelah misa ini nanti gereja juga mengharap Bapak dan Ibu untuk tidak berkerumun lama di gereja. Dimohon segera kondur untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain. Dan setelah misa ini nanti Bapak Ibu bisa pulang dengan memperhatikan atau pintu yang dibuka itu adalah pintu utama, kemudian pintu yang Bapak Ibu tadi naik, lalu nanti pintu yang dekat Sang Kristi ini juga dibuka. Jadi ada 3 pintu. Yang perlu kita perhatikan lagi, kami mengingatkan pada saat mau menerima komuni nanti, mungkin kurang 2 atau 3, kami sungguh berharap masker ini supaya dibuka. Jadi membukanya masker sebelum menerima komuni supaya tidak terlalu lama. Ya. Lalu pada saat salam damai kita tidak perlu salaman, kita cukup menggunakan isyarat untuk tetap berjaga dan membungkuk. Ini yang diharapkan. Dan juga kami pada kesempatan yang baik ini atas nama umat mengucapkan selamat ulang tahun imamat kepada Romo kita, Romo tercinta Romo Ngarlan, yang pada saat ini atau hari ini ulang tahun imamatnya. Dan akhirnya kepada seluruh umat kami mengucapkan selamat mengikuti misa di era
new normal ini, semoga berkah tercurah atas panjenengan semua. Tuhan memberkati. Dan juga misa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Martinus Ngarlan. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Kita pantas bersyukur kepada Allah yang penuh kasih, bersyukur kepada pemerintahan Kota Pekalongan yang hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk memulai misa perdana di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun kesempatan kita telah dibuka atau kita telah diberi kesempatan untuk Ekaristi, sekedar mengingatkan kita tetap harus menjaga kesehatan, patuhi semua tata tertib dan peraturan yang ada demi keselamatan banyak orang. Kita hari ini memasuki minggu biasa ke-16. Kita diajak untuk bermenung tentang benih-benih kebaikan dalam diri kita dan juga benih-benih kejahatan yang mungkin juga tumbuh di dalam hidup kita, sehingga kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan
mau mengembangkan yang mana? Saudaraku, mari kita mengawali Ekaristi kita sore hari ini. Kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan di rumah masing-masing bagi yang hari ini mengikuti misa live streaming di rumah. Dan juga mari kita menyadari dosa kita mohon ampun atas dosa itu, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan kandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia, kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji di Kau, kami meluhurkan di Kau, kami menyembah di Kau, kami memuliakan di Kau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ujub misa sore hari ini. Yang pertama, bersama keluarga Laurentius Yogi Sindarta bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan pertama 7 Juli tahun ini, Ignatius Aditya Kurniawan dengan Yudit Wilona Kavlika. 2 syukur atas ulang tahun ke-8 Ananda Benedictus Joseph Pradanasai tanggal 17 kemarin. Dari Ibu Monika Evilistiani mendoakan arwah adik Rudi Waloyo dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Dari Ibu Sisilia Lili Oleri mendoakan arwah Teresia Lisawati yang dipanggil Tuhan 14 Juli kemarin. Mendoakan arwah Yosef Dariusai yang dipanggil Tuhan 4 bulan yang lalu. Mendoakan arwah Chu Suangre dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu.
orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu, Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Tuhan yang Maha Rahim. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui bahwa Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah,
berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rema Frater Suster, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi selamat sore berkah dalam. Salam sehat untuk Anda semua. Kalau saya tersenyum itu nggak kelihatan, maka nggak ada gunanya tersenyum tuh, nggak nampak. Tetapi senyum menunjukkan bagaimana girangnya hati. Kita bersyukur, bergirang, bersukacita karena boleh pertama kali untuk misa bersama umat
Meskipun gereja ini tidak penuh, tetapi itulah kerinduan yang boleh dinikmati atas jawaban jadwal hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menurut saya intinya soal bagaimana Yesus menerangkan tentang kerajaan Allah. Banyak kali Yesus menyampaikan, mewartakan, berkhotbah tentang kerajaan Allah. Begitu banyak perumpamaan yang disampaikan kepada para pendengarnya, kepada para murid-muridnya. Dan hari ini dalam bacaan yang panjang sebenarnya ada 3 perumpamaan: gandum ilalang, ragi, dan juga biji sesawi. Tetapi kita pakai yang pendek tentang gandum dan ilalang. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau disampaikan Yesus? Gambaran gandum dan ilalang itu gambaran tentang yang baik dan yang jahat. Benih gandum ditaburkan, tiba-tiba malam hari muncul orang asing yang menaburkan benih ilalang, dan berikutnya baru ketahuan bahwa ada benih ilalang di dalam sekitar benih gandum itu. Mau dicabut oleh yang menggarap, tetapi yang tuan yang memiliki ladang itu mengatakan tidak usah. Akhirnya bahwa nanti dibiarkan sampai dengan masa panen, akan dipilah-pilah, yang gandum disendirikan, diikat, masukkan lumbung, dan yang ilalang akan diikat, masukkan ke tempat pembakaran. Bapak Ibu, itu gambaran tentang kerajaan Allah akhir zaman. Jadi semua manusia itu dipanggil oleh Allah untuk masuk di dalam kerajaannya, masuk di dalam kemuliaannya. Dan Allah memanggil semua orang, yang baik dipanggil, yang kurang baik dipanggil, yang jahat, yang berdosa juga dipanggil untuk masuk. Khusus bagi yang jahat dikatakan di situ, yang disimbolkan sebagai ilalang. Khusus yang jahat, yang berdosa, diberi waktu oleh Allah untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri menuju kepada kebaikan, untuk memperbaharui diri menjadi semakin baik. Tetapi jikalau waktu ditentukan ternyata kesempatan tidak digunakan untuk bertobat dan memperbaiki diri, maka akhirnya masuklah orang-orang yang dipanggil itu dalam pembakaran. Tidak masuk dalam kemuliaan, tetapi masuk di dalam api pembakaran. Ini yang disampaikan Yesus. Saudara-saudari, di dalam hidup kita itu ada benih atau bibit kebaikan. Tetapi disadari atau tidak disadari juga muncul bibit-bibit kejahatan dalam diri kita. Dalam diri manusia, 2 bibit itu selalu ada. Sekarang saya mengingatkan, siapa yang menaburkan kejahatan dalam diri kita? Siapa yang bikin kita bisa jahat? Siapa yang menaburkan itu? Yang menciptakan siapa? Kira-kira siapa? Menurut Injil hari ini ada iblis yang dalam kegelapannya menaburkan ilalang itu. Itulah gambaran bahwa iblislah yang menaburkan bibit-bibit kejahatan dalam diri kita. Allah menaburkan kebaikan dalam diri kita, dan iblis menaburkan kejahatan dalam diri kita, keburukan yang membawa kita dalam dosa. Pertentangan selalu terjadi di situ. Kita diberi kesempatan juga oleh Tuhan untuk mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan kita. Kalau kita akhirnya menang, kebaikan menang dalam diri kita, kita akan masuk ke lumbung, masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita dikalahkan oleh kejahatan yang berasal dari setan itu, maka kita pun akan masuk di dalam pembakaran. Suatu hari
Seorang murid datang kepada guru kehidupan spiritual, mengatakan, "Guru, saya itu sudah berulang kali, sudah berbagai cara saya tempuh untuk bertobat, tetapi kok sulitnya minta ampun." Lalu guru itu mengatakan pada muridnya, "Muridku, di dalam hidup kita ini ada serigala baik, ada serigala jahat. Dua serigala dalam hidup kita ini sama-sama kuatnya. Bahkan setiap hari dua serigala itu selalu bertarung di dalam diri kita, selalu bertengkar, dan ternyata mereka sama-sama kuat. Kira-kira muridku, serigala baik atau jahat yang akan menang nanti?" Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang menang? Yang mana? Sulit ya, karena pakai masker ya. Yang menang yang mana? Murid itu menjawab, "Yang baik, guru. Serigala baik akan menang." Gurunya bilang, "Salah. Berarti yang jahat, serigala jahat akan menang." Gurunya bilang, "Salah. Lalu yang mana, guru?" "Di antara serigala baik dan serigala jahat, yang akan menang adalah yang setiap hari kau beri makan. Karena dia akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan gemuk. Dan dia akan mengalahkan yang tidak kau beri makan. Kalau kamu memberi makan pada serigala yang baik dalam tubuhmu, maka serigala baik akan menang, serigala jahat akan mati. Sebaliknya, kalau kamu memberi makan setiap hari pada serigala yang jahat dalam dirimu, maka serigala yang baik yang akan mati." Saudara-saudara yang terkasih, dalam diri kita pun ada benih kebaikan, benih kejahatan. Kita memasuk kerajaan Allah atau tidak tergantung kita setiap hari memberi makan pada benih kebaikan itu atau benih kejahatan dalam diri kita. Kita pelihara yang baik atau pelihara yang jahat, tergantung Anda masing-masing. Kalau kita sudah tertular oleh benih yang jahat, kita hidup dalam dosa, diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaharui diri, sanggupkah kita? Kalau kita sanggup, berarti kita akan belajar memelihara kebaikan itu, sehingga kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan dan kita masuk ke lumbung kerajaan Allah. Tapi kalau kita membiarkan itu, membiarkan kejahatan yang bertumbuh kuat, kebaikan akan dikalahkan dengan kejahatan, kita pun akan masuk api neraka, akan dibakar, akan dimusnahkan. Kita mohon rahmat Allah, roh kebijaksanaan, agar kita bisa melihat dengan jeli dalam diri kita dan bisa bersikap setia memelihara rahmat kebaikan dalam diri kita, sehingga kita bisa mengalahkan segala kejahatan yang mengganggu kita dan kita bisa masuk dalam lumbung kerajaan Allah. Kita hening sejenak. Sekarang mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita sebagai tanggapan kita atas sabda Tuhan dengan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan pelaksana gandum yang baik.
bagi Bapa Suci dan para uskup. Semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang tua dan pendidik. Semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita secara lahir batin. Semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami juga berdoa bagi keluarga Laurentius Yosi Sidarta atas hari ulang tahun perkawinan pertama Pasutri Ignatius Aditya Kurniawan dengan Yudit Wilona Kavlika. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan rahmat, kesejahteraan, dan kebahagiaan kepada keluarga ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami juga berdoa untuk Ananda Benediktus Jose Pradanasai yang berulang tahun ke-8. Semoga Engkau berkenan untuk menganugerahkan rahmat, kebahagiaan, sehingga ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Berkatilah pula pendidikannya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Allah, kami juga berdoa bagi kedamaian jiwa dari arwah Rudi Waluyo, arwah Teresia Lisawati, Yusef Dariusai, dan Jo Swangre. Semoga mereka semua Engkau berikan kedamaian sejati, Engkau berikan rahmat, pengampunan atas dosa-dosa mereka, sehingga mereka dapat menjadi pendoa bagi kita dan keluarga yang masih bersiarah di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon, semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang berulang tahun yang kami doakan hari ini, ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Anugerahkanlah rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam peciaran mereka selanjutnya. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini: Rudi Waluyo, Teresia Lisawati, Yosep Daryosai, dan Jo Swangre. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, khususnya Santo Petrus pelindung paroki kami yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, mari kita satukan doa pujian syukur kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersetelah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami, meterikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada pengumuman? Saudara-saudara terkasih, pengumuman penting untuk kita. Yang pertama, terima kasih terlebih dahulu kepada kita semua, petugas-petugas yang hari ini melaksanakan tugasnya dengan baik, tim liturgi, tim komsos, tim perlengkapan, dan petugas-petugas liturgi yang lain yang telah mempersiapkan diri beberapa bulan terakhir untuk misa perdana hari ini. Tetap jaga kesehatan, taati tata tertib dan peraturan yang ada. Dalam bahasa Jawanya ojo ngeyelan, dalam bahasa Papuanya jangan kepala petik, orang Jawanya keras kepala. Ikuti saja demi keselamatan dan kebaikan semua. Begitu ya. Lalu minggu depan tanggal 26 Juli dalam misa pagi jam 7 pagi juga akan diadakan pembaharuan janji perkawinan bagi pasutri-pasutri yang berulang tahun perkawinan dalam bulan Juli. Kalau ada yang hari itu ulang tahun di sini maju, tetapi kalau tidak ada akan tetap pakai sarana bantu agar yang di rumah masing-masing ikut live streaming bisa mengikuti pembaharuan janji perkawinan. Mohon yang mau ikut pembaharuan janji bisa mendaftarkan diri kepada Mas Satrio. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan untuk tahap ini diadakan tanggal 31 Juli 1 sampai 2 Agustus tahun ini, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silahkan yang akan mengikuti kursus persiapan perkawinan segera mendaftarkan diri paling lambat tanggal 29 Juli nanti. Saudara-saudara terkasih, di samping saya ini mungkin sudah sering lihat atau beberapa kali Frater Aat namanya, yang sedang live in 1 bulan di paroki kita. Jadi semua frater di Seminari Tinggi Kendungan semua disebar ke paroki-paroki. Jatah mereka pulang tidak boleh pulang ke rumah, tetapi pulangnya ke pastoran-pastoran untuk observasi, refleksi bagaimana gereja melayani umat
dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tanggal 27 nanti kembali ke markas besarnya di Jalan Kaliurang kilometer 7. Untuk umat, jadwal yang kita buat dalam misa situasi tatanan baru ini, setiap umat mendapatkan jatah misa di gereja 2 minggu sekali. 2 minggu sekali jatahnya umat, akan diatur jadwalnya oleh tim liturgi dan disampaikan kepada semua ketua lingkungan dan stasi masing-masing. Ingat sekali lagi, 2 minggu sekali. Yang jatah minggu ini, nanti minggu depan silakan ikut live streaming di rumah masing-masing. Kita yang hadir hari ini akan hadir lagi 2 minggu yang akan datang, berarti awal bulan Agustus. Itu yang baik diingat. Pokoknya tidak usah ngeyel, ojo waton suloyo, ikuti peraturan yang dibuat demi ketertiban kita dalam ibadat, kenyamanan dan keamanan kita. Demikian yang saya tegaskan. Terima kasih atas kebersamaan kita, baik umat yang di dalam gereja ini maupun yang di rumah masing-masing dalam live streaming. Live streaming minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pagi jam 7 pagi. Yang minggu depan sekali lagi live streamingnya akan kita ambil yang Minggu pagi. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, demikian Ekaristi kita minggu biasa ke-16 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah saudara semua diutus. Amin. Samudra kami
sosok